Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara. Dalam video kali ini, kita akan menelusuri kisah luar biasa dari sebuah kesultanan besar di ujung barat Pulau Jawa, Kesultanan Banten, salah satu pusat perdagangan Islam terbesar di jalur rempah dunia. Dari pelabuhan yang ramai hingga diplomasi lintas samudra, Banten bukan sekadar kerajaan maritim, melainkan simbol kejayaan ekonomi, spiritualitas Islam, dan perlawanan terhadap kolonialisme. Awal berdirinya Kesultanan Banten. Kisah Kesultanan Banten bermula pada abad ke-16, di masa ketika jalur perdagangan rempah-rempah menjadi urat nadi ekonomi dunia. Di masa itu, rempah-rempah seperti lada, cengkih, dan pala dari Nusantara menjadi komoditas paling berharga di pasar Eropa dan Asia. Siapapun yang menguasai jalur rempah akan menguasai kekayaan dan pengaruh besar. Banten awalnya merupakan wilayah kecil di bawah kekuasaan Kerajaan Pajajaran, kerajaan Hindu yang berpusat di pedalaman Sunda. Namun, perubahan besar terjadi ketika Fatahillah, seorang panglima dari Kesultanan Demak, datang ke wilayah Barat Jawa untuk menyebarkan Islam dan menaklukkan pelabuhan-pelabuhan penting yang dikuasai Portugis. Pada tahun 1527, Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis dan menamainya Jayakarta, cikal bakal Jakarta sekarang. Setelah kemenangan itu, ia juga mengirim pasukan ke arah barat dan berhasil menaklukkan Banten. Sejak saat itu, Banten berubah dari wilayah Pajajaran menjadi wilayah Islam di bawah pengaruh Demak. Fatahillah kemudian menyerahkan Banten kepada Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, salah satu wali Songo yang terkenal menyebarkan Islam di tanah Jawa Barat. Dari tangan Hasanuddin inilah lahir sebuah kekuasaan baru, Kesultanan Banten. Sultan Maulana Hasanuddin, Fondasi Kejayaan. Sebagai Sultan pertama Banten, Maulana Hasanuddin memegang peran penting dalam membangun fondasi kesultanan. Ia bukan hanya seorang pemimpin politik, tetapi juga ulama dan penyebar agama Islam. Di bawah pemerintahannya, Banten tumbuh menjadi pusat perdagangan yang ramai karena letaknya yang strategis di ujung barat Jawa, pintu gerbang menuju Samudra Hindia dan Selat Sunda. Hasanuddin membangun pelabuhan besar di pesisir dan memperkuat hubungan dengan para pedagang dari Arab, Gujarat, Cina, dan bahkan Eropa. Hasil bumi seperti lada, kayu, dan rempah-rempah dari pedalaman Jawa dan Sumatera dikirim ke pelabuhan Banten untuk kemudian diperdagangkan ke berbagai penjuru dunia. Selain memperkuat ekonomi, Hasanuddin juga memperluas penyebaran Islam ke pedalaman Sunda yang sebelumnya masih dipengaruhi kepercayaan Hindu dan animisme. Ia mendirikan masjid, pesantren, dan pusat dakwah yang menjadi dasar bagi perkembangan Islam di wilayah Barat Jawa. Masa keemasan di bawah Sultan Ageng Tirtayasa. Puncak kejayaan Kesultanan Banten terjadi pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, yang memerintah antara tahun 1651 hingga 1683. Di bawah kepemimpinannya, Banten mencapai masa keemasan sebagai kerajaan maritim dan pusat perdagangan internasional. Pelabuhan Banten pada masa itu begitu ramai. Kapal-kapal besar dari berbagai bangsa, Arab, Gujarat, Persia, Cina, Inggris, Belanda, hingga Portugis, berlabuh di sana untuk berdagang. Banten menjadi kota kosmopolitan, tempat bertemunya budaya dan agama dari seluruh penjuru dunia. Sultan Ageng Tirtayasa sangat bijak dalam menjalankan politik luar negeri. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara, termasuk Kesultanan Turki Utsmani, yang pada masa itu menjadi pusat dunia Islam. Ia juga membuka perdagangan bebas bagi semua bangsa, tanpa monopoli, berbeda dengan kerajaan-kerajaan lain yang tunduk pada peraturan feodal Belanda. Karena kebijakan terbuka itu, Banten menjadi salah satu pelabuhan paling makmur di Asia Tenggara. Kota pelabuhan Banten lama bahkan dijuluki sebagai Venice dari Timur, karena kanal-kanal airnya yang indah dan aktivitas perdagangan yang tak pernah berhenti. Jalur rempah dan pengaruh Islam di Banten. Letak geografis Banten yang strategis di tepi Selat Sunda menjadikannya titik penting dalam jalur rempah dunia. Selat Sunda merupakan jalur utama penghubung antara Samudra Hindia dan Laut Jawa, tempat lalu lalang kapal dagang dari India, Timur Tengah, dan Cina. Banten memanfaatkan posisi itu dengan membangun sistem perdagangan yang teratur. Para pedagang dari daerah pedalaman membawa hasil bumi dan rempah ke pelabuhan, sementara kapal-kapal asing menukar barang-barang mereka dengan emas, perak, dan kain. Namun perdagangan di Banten tidak hanya membawa keuntungan ekonomi.
Ia juga membawa pengaruh budaya dan agama Islam yang semakin kuat. Para ulama dari Gujarat, Hadramaut, Yaman, dan Aceh datang ke Banten untuk berdakwah. Masjid Agung Banten, yang dibangun pada masa Sultan Hasanuddin, menjadi simbol kebesaran Islam dan pusat kegiatan keagamaan di wilayah Barat Jawa. Arsitekturnya memadukan gaya lokal Jawa, Arab, dan Tionghoa, mencerminkan keberagaman budaya yang tumbuh dari perdagangan lintas bangsa. Konflik dan campur tangan VOC. Namun di balik kejayaan, awan gelap mulai menyelimuti Banten. Seiring meningkatnya kekuatan VOC Belanda di Batavia, Jakarta sekarang, Banten menjadi target berikutnya. VOC tidak senang dengan kebijakan perdagangan bebas Sultan Ageng Tirtayasa, karena itu mengancam monopoli mereka atas rempah-rempah di Nusantara. VOC mulai menggunakan taktik diplomasi dan perpecahan internal untuk melemahkan Banten. Saat itu, Sultan Ageng memiliki seorang putra bernama Pangeran Haji, yang kelak menjadi Sultan Haji. Belanda berhasil memanfaatkan hubungan ayah dan anak ini untuk menciptakan konflik. Sultan Ageng yang keras menolak campur tangan Belanda berseteru dengan anaknya yang lebih pragmatis. Sultan Haji, yang terpengaruh oleh janji VOC, akhirnya meminta bantuan Belanda untuk melawan ayahnya sendiri. Perang saudara pun tak terelakkan. Banten terbakar oleh konflik antara ayah dan anak. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya ditangkap oleh VOC dan dipenjarakan hingga wafat. Sejak saat itu, kekuasaan Kesultanan Banten jatuh ke tangan Sultan Haji, yang menjadi boneka VOC. Banten dibawa bayang-bayang kolonial. Setelah jatuhnya Sultan Ageng, Banten secara perlahan kehilangan kejayaannya. VOC mengambil alih pelabuhan, memonopoli perdagangan, dan mengendalikan ekonomi kerajaan. Para pedagang asing yang dulunya datang bebas ke Banten, kini dibatasi oleh kebijakan Belanda. Kota pelabuhan Banten lama mulai ditinggalkan. Akibat kebijakan monopoli VOC dan serangan-serangan politik, banyak pedagang pindah ke pelabuhan lain seperti Batavia. Pusat perdagangan Islam yang dahulu megah itu perlahan berubah menjadi kota yang sunyi. Namun meskipun kekuatan politik Banten melemah, pengaruh keagamaannya tidak pernah padam. Islam tetap berkembang pesat di wilayah ini, terutama melalui jaringan ulama dan pesantren yang diwariskan oleh para sultan terdahulu. Pusat perlawanan dan warisan Islam. Pada abad ke-19, setelah VOC digantikan oleh pemerintahan Hindia Belanda, Banten tetap menjadi pusat gerakan keagamaan dan perlawanan rakyat. Para ulama dan santri di Banten memainkan peran penting dalam menentang penjajahan, seperti dalam pemberontakan Banten 1888 yang dipimpin oleh para ulama tarekat. Semangat perjuangan ini merupakan warisan dari ajaran Sultan Ageng Tirtayasa dan para pendahulunya yang menanamkan nilai-nilai keberanian, kemandirian, dan keimanan. Masjid Agung Banten, Keraton Surosowan, dan Runtuhan Banten Lama kini menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lampau, bukti bahwa Banten pernah menjadi pusat perdagangan Islam dan mercusuar peradaban Nusantara. Jejak Banten di jalur rempah dunia. Jika kita menelusuri peta jalur rempah dunia, posisi Banten sangat vital. Ia menjadi simpul yang menghubungkan kepulauan rempah di timur, Maluku, Banda, dan Tidore, dengan dunia luar melalui Samudra Hindia. Melalui pelabuhan Banten, rempah-rempah dikirim ke India, Timur Tengah, dan Eropa. Tak heran bila Banten menjadi salah satu kota terkaya di Asia Tenggara pada abad ke-17. Namun kejayaan itu tidak hanya diukur dari kekayaan materi, melainkan juga dari warisan intelektual dan spiritual yang ditinggalkan. Dari pelabuhan inilah nilai-nilai Islam, ilmu pengetahuan, dan budaya perdagangan yang adil menyebar ke seluruh Nusantara. Nilai dan makna dari kisah Banten. Kisah Kesultanan Banten mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa terletak pada kemandirian dan keterbukaan terhadap dunia, tanpa kehilangan jati diri. Sultan-Sultan Banten membuktikan bahwa Islam bisa tumbuh bersama perdagangan, diplomasi, dan ilmu pengetahuan. Namun kisah ini juga menjadi pengingat bahwa perpecahan internal adalah pintu masuk bagi penjajahan. Konflik antara Sultan Ageng dan Sultan Haji menjadi contoh pahit bagaimana perbedaan kepentingan dapat dimanfaatkan oleh pihak asing untuk menguasai bangsa kita. Kini, jejak kejayaan itu masih terasa. Nama-nama seperti Sultan Ageng Tirtayasa dan Maulana Hasanuddin dikenang sebagai simbol kebesaran dan keteguhan iman.
Sementara Banten lama menjadi warisan sejarah yang mengingatkan kita bahwa di tanah inilah Islam, perdagangan, dan persatuan pernah berjaya. Selamat datang di Jejak Kerajaan Nusantara, tempat kita mengenang kejayaan bangsa di masa lalu untuk memahami masa kini. Kisah Kesultanan Banten bukan sekadar cerita tentang perdagangan rempah, tetapi juga tentang kekuatan iman, kebijaksanaan diplomasi, dan harga mahal dari sebuah pengkhianatan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.